Morning students, how are you today? Bagaimana kabarnya? Semua baik-baik saja dan tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar secara online. Oke, untuk tugas minggu lalu, hanya sedikit dari kalian yang mengumpulkan, sangat disesali. Karena sebenarnya bahwa seperti di awal tahun, Miss sudah menyampaikan bahwa mengharapkan kerjasama yang baik dan cara kalian untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas karena ini penentuan untuk nilai kenaikan kelas. So, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, I'm so sorry. At the end of this second semester, di akhir semester ini, I cannot help you anymore ya. Miss tidak bisa membantu nilai kalian ya. Kalian harus mengerjakan, melengkapi tugas yang ada. Yang tidak mengerti silahkan bertanya ya. Jadi setiap tugas yang diberikan tolong dikerjakan paling lambat itu dikumpul setiap hari Minggu. Itu udah the last day ya, hari terakhir untuk pengumpulan ya. Miss berharap bisa dimengerti, dan bagi yang merasa belum mengerjakan tugas silahkan masih diberi kesempatan untuk melengkapi ya, untuk melengkapi tugas-tugas yang ada ya, untuk kebaikan kalian sendiri. Oke? Nah, pada bab ini, in this chapter, today we will learn about recount text. Ya, kita akan belajar tentang recount text. What is recount text? Ya, kita akan lihat dialog ini. Kita bisa melihat ya, kita bisa lihat ada sebuah percakapan, ada pertanyaan dan ada jawaban. Ya, dari cara Roy bertanya, dari cara Elsa menjawab, ini yang kita dapat. Oke, asking for information about personal experiences. Jadi kita bertanya tentang pengalaman seseorang dan bagaimana kita memberi jawaban. Ya, ini artinya percakapan. Ya, percakapan. What do you do yesterday? Ya, contohnya ya sama seperti dialog di atas, bagaimana Roy dan Elsa ini melakukan percakapan. Roy bertanya bagaimana pengalaman ya, sepertinya Elsa sedang mengikuti field trip ya, field trip sekolah ya, pergi ke suatu tempat dan itu sudah terjadi, sehingga Roy bertanya apa yang dilakukan dan bagaimana perasaannya ya. Jadi si Elsa menceritakan pengalamannya kepada si Roy ya. Nah, jadi dari percakapan itu kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui pengalaman seseorang ya, setelah melakukan perjalanan, setelah berlibur, atau seperti pengalaman bermain musik, berenang, atau apa saja kita bisa bertanya. Dan bagaimana Elsa itu memberi jawaban ya, untuk setiap pertanyaan. Dia menceritakan apa yang dialami dan bagaimana perasaannya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, contoh percakapan juga ya, tentang pengalaman ya. Dalam hal ini sepertinya pengalaman membuat kue ya, seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? I made a cake ya, saya membuat kue. When did you make it? Ya, kapan kamu membuatnya? In the morning. Ya, why did you make it? Kenapa kamu membuat kue tersebut? My mother celebrate her birthday. Ya, ibu saya merayakan ulang tahunnya. Who helped you make it? Siapa yang membantu kamu membuat kue tersebut? My brother. Ya, kakak saya laki-laki, saudara saya laki-laki. Where did you make it? Di mana kamu membuat kue tersebut? We made in the kitchen. Ya, kita membuatnya di dapur.
What ingredients did you need to make it? Ya, apa saja bahan yang kamu perlukan untuk membuat kue tersebut? We need a flour, egg, sugar, and chocolate. Kita memerlukan tepung, telur, gula, dan coklat. Ya, how did you make it? Bagaimana cara kamu membuat kue tersebut? Nah, pertama, we mix ingredients into a dough. Kita mencampurkan bahan tersebut sampai menjadi sebuah adonan. Then we put the dough in the oven. Lalu kita masukkan adonan tersebut ke dalam oven. Finally, we decorated the cake with toppings, ya. Dan pada akhirnya kita menghias kue tersebut dengan beberapa hiasan. Ya, ini adalah pengalaman menceritakan pengalaman tentang membuat kue ulang tahun. Ya, ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, menceritakan pengalaman tersebut ya kepada orang lain itu yang dikatakan recount text. Ya, recount text. Ya, membuat sebuah cerita, ya, atau membuat karangan tentang sebuah cerita, ya, yang kita ceritakan kepada orang lain atau secara lisan atau secara tertulis, ya. Recount text itu artinya membuat sebuah cerita, ya, yang akan didengar, akan dibaca oleh orang lain, ya. What is recount text? Apa arti dari recount text itu sendiri? Ya, recount is a text which retell event or experience in the past. Ya, jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi, ya, sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Ya, jadi recount text itu membuat cerita, membagikan pengalaman yang sudah terjadi, ya, di masa lampau. Selanjutnya, apa purpose of recount text? Tujuan dari recount text itu sendiri. Recount text to entertain or informing the reader about past experience in the story. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menghibur, untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang pengalaman yang di masa lampau di dalam sebuah cerita. Ya, itu tujuan dari recount text. Nah, waktu membuat recount text itu ada karakteristik of recount text, ada karakteristik, ada ciri khas. Yang pertama yang perlu diingat, yang perlu diketahui waktu kalian membuat recount text adalah pertama, using the simple past tense, menggunakan simple past tense, kalimat simple past tense. Ingat, kita sudah belajar tentang simple present tense, simple past tense, ya. Yang ada, kalau simple past tense cirinya apa? Yang ada suffix ed, ya, ada ed di belakangnya. Itu kejadian. Itu ciri khas yang pertama. Karakteristik yang pertama dari recount text. Karena apa? Recount text itu sendiri seperti pengertiannya adalah menceritakan kejadian atau pengalaman yang sudah lewat atau sudah lampau atau sudah terjadi, sehingga kita harus menggunakan simple past tense, ya. Yang kedua, using temporal sequence, ya, menggunakan waktu, ya. Contoh, on Saturday, on Monday, on Sunday, ya. Waktunya kapan kejadian? Oh, hari Sabtu, hari Senin, hari Minggu, or the last week, minggu lalu, or the last day, ya, hari kemarin, ya, yesterday, ya, itu temporal sequence, ya, waktu, ya, yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, focus on specific participant, ya, fokus, jadi dia menceritakan tentang apa? Tentang sesuatu, ya, seperti tentang penulis, misalnya menceritakan tentang pengalamannya pribadi, ya. Jadi harus selalu fokus, itu sedang menceritakan apa, ya. Kemudian yang
Keempat, using the conjunction, ya, menggunakan kata penghubung seperti then, before, after, when, first, second, the last, and etc. Dan yang lainnya, ya. Ada conjunction di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah using action verb, ya, menggunakan kata kerja, ya, such as went, pergi, stay, tinggal, ate, makan, visited, menengok, ya, mengunjungi, walk, berjalan, play, bermain, dan sebagainya dengan metode simple past tense. Ya, jadi gunakan yang simple past tense, yang sudah terjadi, ya. Bisa dilihat di verb 1, verb 2, regular, irregular, ya, di situ bisa dilihat lagi, ya, seperti di sini. Eat jadi ate, ya, yang seperti itu. Pelajaran sudah dipelajari sebelumnya. Nah, itu karakteristik atau ciri dari recount text, membuat sebuah cerita. Oke. Selanjutnya, kinds of recount text. Jadi, recount text bercerita itu atau membuat cerita itu ada jenisnya. Yang pertama, personal recount text, yaitu teks yang menceritakan pengalaman diri sendiri. Ya, personal recount text kita menceritakan pengalaman kita, misalnya waktu berlibur, pengalaman kita waktu memasak, pengalaman kita waktu ikut berkemah gitu ya, pengalaman kita waktu mengikuti perlombaan, pengalaman kita waktu belajar musik ya, waktu kita melukis, apa saja. Menceritakan tentang pengalaman diri sendiri yang sudah terjadi. Ya, yang kedua, kinds of recount text itu adalah factual recount text. Ya, factual itu menceritakan fakta-fakta yang sedang terjadi di muka bumi ini, ya, yang sedang terjadi, kenyataan yang sedang terjadi. Contoh banjir, COVID, ya, tiba-tiba banjir, waktu itu sempat banjir di daerah puncak gitu, ada longsor. Nah, kita bisa menceritakan fakta-fakta yang sedang terjadi, ya, tapi sudah lewat, ya, itu menceritakan fakta. Kemudian imaginative recount text, ya, menceritakan tentang imajinasi dari penulis. Ya, ini bisa menceritakan, kalau personal itu kan menceritakan pengalaman diri sendiri. Kalau imaginative menceritakan tentang imajinasi dari penulis, artinya membuat sebuah karangan. Kita bisa mengarang sebuah cerita. Ya, itu termasuk dalam imaginative recount text. Yang keempat adalah historical recount text, menceritakan tentang sejarah tentang keluarga, sejarah sekolah, sejarah bangsa Indonesia, ya, sejarah tentang terjadinya misalnya Candi Borobudur, ya, misalnya, ya, itu historical recount text, ya, menceritakan sejarah. Nanti kalian harus memilih waktu kalian mendapat tugas membuat cerita, ya, recount text, ya, kalian bisa memilih itu personal recount text, factual, imaginative, atau historical recount text, ya. Oke. Generic structure of recount text. Jadi di dalam membuat ya, recount text, membuat cerita, ya, menyusun sebuah cerita, itu ada structure, ya, ada pola, ya. Sebenarnya sama seperti di dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau kalian sedang membuat karangan itu sama, ya. Bahasa Inggris itu recount text itu seperti itu. Dia ada yang namanya orientations. Yang pertama, kalian membuka tulisan atau menceritakan recount text itu dengan orientations. What is orientations? It gives the reader the background information about introducing the participants, places, and the time. Ya, kalian orientation itu memperkenalkan siapa yang diceritakan. Entah itu
diri sendiri atau orang lain atau sejarah atau itu karangan, kemudian tempat kejadiannya di mana dan kapan itu terjadi, ya, itu di orientation, ya, paragraf pertama, ya, tentang orientation. Yang selanjutnya adalah events. What is events? Event is a series of events order in a chronological sequence. Jadi menceritakan urutan kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara beraturan. Ya, jadi sudah memperkenalkan tempatnya di mana, kapan kejadiannya, lalu mulai masuk seperti kalau bahasa Indonesia itu ada bagian isinya cerita itu, ya, ceritakan apa saja yang terjadi, ya, bagaimana pertama yang terjadi, ceritakan apa saja yang dilakukan seperti percakapan, ya, atau seperti table di atas tadi juga dia menceritakan kapan dia mengerjakan, ya, apa saja bahan yang dibutuhkan, itu termasuk di dalam events, termasuk di dalam isi dari cerita, ya. Jadi disampaikan, diceritakan, ditulis secara berurutan. Yang ketiga, reorientation, ya. Reorientation, a personal comments about the event or what happened in the end. Ya, jadi komentar pribadi penulis yang menceritakan tentang perasaan atau emosi atau ungkapan atau pernyataan di bagian akhir cerita. Ya, jadi nanti dikasih contohnya seperti apa, ya. Ada komentar. Jadi ada paragraf pertama sebagai reorientation, perkenalan, kemudian ada bagian events, bagian isinya menceritakan urutan kejadiannya, dan reorientation itu bagian penutup. Ya, reorientation itu bagian penutup sebenarnya dari sebuah cerita. Ya, jadi struktur dari membuat sebuah cerita itu ada orientation, events, and reorientation. Ada 3. Jangan lupa, ya, buat urutan seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh recount text, ya. A beautiful day at Jogja. Ya, contohnya ini berarti dia personal recount text, ya, menceritakan pengalaman pribadi. Oke, the first paragraph, orientation-nya, ya. Last week, my friend and I went to Jogja. We visit many places. Ya, jadi dia memperkenalkan siapa di dalam cerita itu. Dirinya dan teman-temannya. Kemana mereka pergi? Ke Jogja. Ya, dan mereka mengunjungi tempat-tempat di Jogja. Kapan? Last week, minggu lalu. Ya, itu orientation, itu pembukaan, itu yang memperkenalkan, ya, apa isi cerita tersebut. Kemudian ini terjemahannya ditaruh, ya, di sebelah kanannya. Oke, verse. We visit. Nah, kita masuk ke eventsnya, kita masuk ke bagian isi dari cerita. We visit Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visit a Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tiger, crocodiles, snakes, etc. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Okay? Nah, ini bagian events, menceritakan urutan, ya, apa saja yang dilakukan waktu pergi ke Jogja, tempat apa saja yang dikunjungi dan seperti apa, ya. And the last reorientation, bagian penutupnya adalah for me. Ingat, itu komentar pribadi dari si penulis. That was a beautiful day, told I could not visit Malioboro. We are really enjoy it and I hope I could visit Jogja again. Ya, nah ini cara membuat recount text. Ya, jadi ada orientation, events, and reorientations. Ya, perhatikan ketiga hal ini. Lihat ada kata-kata, ada
Di events itu ada first, second, itu menandakan dia membuat cerita, menulis sesuai urutannya, ya. Oke, seperti ini contoh membuat recount text. Ini termasuk di dalam personal recount text. Ya, kalian bisa memilih nanti membuat personal recount text, factual, ya, atau historical, ya, atau imaginative. Ya. Nah, this your homework membuat sebuah cerita atau karangan. Ya, boleh personal, pengalaman pribadi, boleh factual tentang fakta yang sudah terjadi, boleh imaginative, ya, karangan, hayalan, ya, atau historical tentang sejarah. Ya, buat sesuai urutan, ada orientation, ada eventsnya, dan ada reorientation. Pembuka, ada bagian isi dan bagian penutup. Ya, seperti yang sudah diberikan di atas contohnya. Buat di dalam buku homework, satu saja cerita, tulis di buku homework. Ya, jadi kalau ibu Miss suruh tulis di buku homework, please do in your homework book. Ya, jangan tulis dengan yang lain. Ya, follow, ikuti saja perintahnya, bikin di buku. Ya, kenapa? Kalau tanya kenapa lagi harus di buku homework, kalian buka lagi YouTube pertama kali. Itu ada aturan yang sudah dibuat, disepakati di dalam bahasa Inggris. Ya, setiap mengerjakan tugas mengerjakan di dalam buku PR. Oke, kumpulkan kembali again paling lambat hari Minggu. Ya, tolong dikerjakan sebaik-baiknya karena ini sebagai nilai yang akan dikumpulkan untuk menentukan kenaikan kelas kalian ya. Oke, you guys. Ya, apabila ada pertanyaan silakan bertanya and have a nice day. Oke, bye.